Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, baik. Saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, kalau memang misalkan kita lihat data dan faktanya, ironi ketimpangan ini masih real, masih ada datanya, bahkan BPS juga menunjukkan hal itu. Ini berarti bukannya narasi atau semangat soal keberlanjutan ini menjadi tidak relevan ya? Karena masih ada ketimpangan di situ. Ya, secara prinsip sebenarnya narasi perubahan ataupun keberlanjutan bagi saya ini tidak lebih dari sebuah jargon sebagai sebuah jualan politik. Karena kalau kita breakdown dan kita preteli satu persatu, yang mau dilanjutkan apa, yang mau diubah itu apa, itu belum jelas sampai sekarang. Misalnya jargon keberlanjutan itu dimainkan oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pokoknya apapun yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu ingin semuanya dilanjutkan tanpa ada perubahan apapun secara signifikan. Padahal tidak seperti itu juga. Saya kira pada level semangat dan substansi, Ganjar Pranowo misalnya ataupun Prabowo Subianto pastinya akan mencoba untuk mengkoreksi soal apapun yang di zamannya Jokowi ini misalnya tidak maksimal. Penggunaan infrastruktur, bagaimana IKN yang kemudian bisa berkembang jadi efektif, ataupun misalnya dana desa yang dulu diharapkan bisa mengembangkan desa itu yang bisa berkembang dengan maksimal dan cukup baik juga bisa dievaluasi. Oke, Dalam Mas konteks Adi, itu berarti saya maksud kira Anda, Mas Adi, berarti maksud Anda di narasi keberlanjutan, baik, Mas Adi, berarti maksud Anda di narasi keberlanjutan maupun di perubahan, ini sama-sama ada spirit mengkoreksinya sebetulnya untuk hal-hal yang masih kurang maksimal di periode sekarang. Betul. Pada level kampanye politik ini sama saja. Misalnya di level perubahan ya kan tidak semua hal harus diubah. Apa yang dilakukan oleh Jokowi, yang dilakukan oleh SBY, Megawati misalnya sebelumnya. Kalau itu memang melahirkan satu dignity, melahirkan satu perubahan yang cukup signifikan, ya nggak perlu diubah. Misalnya signifikansi infrastruktur yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya dan Madura tidak perlu diubah, tapi memang perlu dikoreksi misalnya. Apakah itu hanya untuk kelas menengah ke atas? Lalu bagaimana untuk kelas menengah ke bawah? Saya kira dalam konteks itu siapapun capresnya perlu dikoreksi ataupun dana desa yang saya kira cukup luar biasa. Kenapa desa nggak maju? Karena ada penyelewengan dan penyalahgunaan oleh oknum-oknum nakal aparatus desa sehingga dana desa itu tidak tuntas dan tidak maksimal. Dalam konteks itulah perubahan juga masuk dalam konteks itu, Mas. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman tim sukses dan para jubir itu bisa tidak narasi keberlanjutan dan narasi soal bagaimana perubahan itu bisa di breakdown. Saya ngomong ke Bang Surya tadi misalnya, apa kira-kira formulasinya ketika Anies sebagai capres itu mencoba untuk mengurangi kesenjangan dan jarak soal bagaimana yang kaya dan miskin pembangunan Jawa dan Luar Jawa itu maksimal. Apa jawabannya? Kan itu yang sebenarnya ditunggu. Termasuk misalnya kalau isu keberlanjutan apa yang dilanjutkan? Apakah semua hal yang dilakukan oleh Jokowi totally tanpa ada yang diedit, tanpa ada yang dikurangi langsung dilanjutkan? Sementara misalnya angka kemiskinan, pengangguran, akses terhadap dunia bekerja itu semakin rumit. Tentu efek pandemi COVID. Ini yang saya kira bahwa mau jargon politik yang kelanjutan ataupun perubahan ini sebatas bagi saya adalah komunikasi bagaimana sang capres ini mulai dikenal dan mulai beradaptasi kepada pemilihnya. Baik, berarti tidak perlu lagi ada perdebatan yang ini perubahan, yang ini keberlanjutan karena sebenarnya spiritnya sama di dalamnya, yaitu untuk mengkoreksi kekurangan di periode sebelumnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.